Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zon dan ini adalah smartphone terbaru dari Vivo yaitu Vivo V40 atau Vivo V40 ya, yang bakalan rilis di Indonesia sebentar lagi sekitar tanggal 5 September 2024. Dan yang paling menarik ya teman-teman ya, bisa lihat sendiri langsung ada logo Zeiss-nya. Jadi kalau biasanya logo Zeiss ini tuh muncul di series Pro-nya ya, tapi sekarang tuh sudah muncul di V40 tanpa Pro, tapi sudah ada co-engineer with Zeiss, yang artinya smartphone mid-range, tapi dia tuh sudah punya kualitas kamera setara flagship, udah bagus banget nih, harusnya ya teman-teman ya. Makanya nanti kita bakalan buktiin, oke? Dan yang paling menarik juga nih, di sini tuh sudah ada logo ini ya, Vivo 10 years, oke? Jadi ini tuh adalah tahun ke-10 Vivo di marketnya Indonesia. Jadi mereka mengklaim bahwa ini adalah V-series dengan upgrade yang cukup signifikan. Nanti kita lihat, oke? Jadi ini sebenarnya udah kita unboxing ya teman-teman. Ini adalah boxnya seperti ini. Ya simple banget ya teman-teman ya. Tuh Vivo V40 5G. Jadi yang nanya udah 5G? Udah dong. Nah ini untuk RAM-nya yang gua pakai ini tuh di 12 GB dengan ROM-nya ini tuh di 256 GB dan warnanya ini tuh yang gua punya jingga atau peach ya. Sekarang mari kita unboxing aja teman-teman ya. Langsung ada HP-nya. Jing, wih cakep banget. HP-nya bagus ya. Ada jelly case. Oke. Kemudian ada buku panduan, kartu garansi dan nomor emailnya. Oke, seperti biasa ya. Di sini ada kabel USB Type-C, Type A to Type-C. Ada juga nih SIM ejector. Oke. Kemudian di sini ada adapter chargernya, flash charge ya. Yang kecepatan ngecasnya itu di 80 watt ya. Jadi ini adalah 80 watt flash charge ya. Oke, ngecasnya udah cepet banget ya. Karena ini baterainya juga 5500 mAh teman-teman. Menarik banget untuk baterainya juga. Sekarang mari kita lihat dulu untuk HP-nya. Kita langsung buka saja HP-nya ya. Mantap banget ini. Ini adalah smartphone terbarunya Vivo V40. Cakep banget asli, jujur gua sangat amat suka banget. Ini bahannya kaca ya teman-teman. Ini kalau dilihat sangat amat mengkilap banget tuh. Emang bagus banget ini. Dan ini tuh jadi nggak kelihatan ini ya bekas sidik jari karena tangan gue tuh ini basah ya. Buat yang sering nonton gue tuh ini tangan gue tuh basah. Ini nggak kelihatan kotor kan? Bagus banget ini. Cuma sayang sih gue tuh pasti bakalan pakai casing. Ini teman-teman lihat sendiri ya. Ini di bagian kanannya ini tuh ada tombol ini nih teman-teman, tombol power dan volume rocker dengan frame-nya ini tuh yang sangat mengkilap seperti ini, makin memberikan kesan elegan ya. Di sini ada professional portrait, tulisan professional portrait, dan di sini ada mikrofon ya ini ya. Apa lubang speaker? Ini sebenarnya lubang speaker kali ya. Lubang speaker dan mikrofon atau mungkin ya. Ini ya benar ini nih. Nah, ini lubang mikrofon dan lubang speaker. Kemudian di samping kirinya ini tuh polos. Di bagian bawahnya itu ada ini slot SIM-nya, mikrofon, port Type-C, dan ini lubang speaker. Kemudian di bagian belakangnya nih teman-teman, ini dia tuh punya desain namanya tuh Gemini Ring Design ya. Jadi ininya tuh nih teman-teman ya, yang board ini tuh ini dari metal. Jadi makanya materialnya tuh udah bagus banget ya, dari metal. Ada dua buah kamera belakang yang menggunakan Zeiss. Kemudian ini juga ada Aura Light Portrait dan ini tuh sepertinya ini ya. Ini tuh memang cuma ini aja kayaknya deh, estetik aja kali ya. Soalnya gue cek-cek ini nggak nemu nih ini tuh apa ya. Mungkin nanti kalau ada update bakalan gue update di Instagram gue ataupun di kolom komentar ya atau kolom deskripsi, oke? Nah tapi yang menarik dari HP ini tuh, baik kamera belakang semuanya nih, main kamera ultra wide dan kamera depan ini tuh sudah co-engineer by Zeiss. Cakep banget ya. Sekarang kita nyalakan dulu untuk HP-nya. Kapan lagi coba kalian punya semua kamera di smartphone co-engineer by Zeiss, baik kamera depan, kamera belakang yang utama, kamera belakang ultra wide, ini udah Zeiss. Nah sambil kita nyalakan, kita lihat dulu ya untuk slot SIM-nya. Oke teman-teman, untuk slot SIM-nya seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak ada micro SD. Jadi ini nggak support micro SD, tapi ini bisa menggunakan dua buah nano SIM. Oke, ini adalah smartphone-nya. Karena udah menggunakan layar AMOLED, jadi kita langsung bisa membuka menggunakan in-display fingerprint, teman-teman ya.
Sorry, ini baru awal ya, lupa. Ini kalau awal tuh harus masukin pin dulu biasanya. Tapi kalau misalnya udah masuk pin, nanti udah bisa langsung menggunakan in-display fingerprint ya teman-teman. Tuh, bagus banget ya, cepet ya. Tuh, sip, mantap ya. Ini teman-teman ya, bodinya tuh berasa tipis banget ya teman-teman. Jadi ini tuh dimensinya tuh cukup compact dan bodinya itu tipis banget ya, di 7,58 mm. Tapi dengan bodi tipis ini, ternyata dia tuh punya baterai 5500 mAh. Beratnya ini tuh cuma di 190 gram. Backup-nya aja kaca. Nah, jadi karena dia tuh punya bodi yang tipis, kemudian baterainya gede dan ngecasnya juga cepet ya, di 80 watt, makanya Vivo menamakannya ini tuh dengan sebutan atau teknologi Blue Volt baterai. Cakep banget ya teman-teman ya untuk baterainya. Nanti untuk lebih lengkapnya bagaimana kecepatan baterainya, bagaimana baterainya awet, nanti bakalan kita bahas di video reviewnya tanggal 5. Oke, sekarang kan tanggal 3 nih, baru unboxing aja. Jadi jangan lupa nanti tonton ya. Subscribe dulu, nyalakan notifikasinya, oke? Baik teman-teman, langsung aja mari kita bahas untuk bagian layarnya sendiri ya teman-teman. Ini layarnya ini tuh sudah menggunakan layar AMOLED 6,78 inci Full HD Plus dengan refresh rate-nya ini tuh di 120 Hz, dan untuk color gamut-nya ini tuh sudah 100% DCI-P3. Nah, kalau misalnya kalian pengen nonton dan kualitasnya bagus juga, ini udah bisa banget ya. Karena dia tuh sudah support dengan HDR10+. Dan kalau gua cek nih, ternyata layarnya ini tuh sudah punya maksimum brightness di 4500 nits. Yang artinya, jadi kalau misalnya kalian buka-buka layarnya ya, atau mainin HP-nya di kondisi terik matahari, layarnya ini tuh masih bisa menampilkan kualitas atau menampilkan gambar yang jelas ya, walaupun kita melihatnya di bawah terik matahari. Jadi ini masih sangat oke banget. Untuk kualitas gambaran juga menurut gue ini udah sangat cakep banget. Dipakai nonton YouTube, dipakai streaming Netflix ya, karena ini udah bisa Wideband L1 juga, jadi udah bisa Full HD atau High Definition untuk apa namanya? Untuk nonton Netflixnya ya. Ditambah lagi nih untuk ininya untuk speakernya juga, dia tuh sudah 2 stereo speaker. Jadi ya nonton Netflix, nonton video makin nyaman aja nih ya, karena speakernya itu sudah stereo. Nah, performa HP ini tuh dia tuh menggunakan Snapdragon 7 Gen 3 ya. RAM-nya ini tuh 12 GB yang bisa kita expand 12 GB lagi. ROM-nya ini tuh 256 GB, baterainya ini tuh 5500 mAh dengan kecepatan ngecasnya itu di 80 watt. Sudah menggunakan Android 14, Vantage OS 14 juga. Nah, untuk microSD ini nggak support ya teman-teman ya. Dan yang paling gue suka nih, jadi dia tuh selain sudah ada NFC, ternyata dia tuh sudah IP68 plus IP69. Jadi IP rating untuk HP ini tuh udah mantap banget ya. Bukan cuma bisa diajak berenang, tapi kena semprotan dengan tegangan tinggi aja atau dengan suhu yang tinggi, ini udah aman banget. Karena ini udah IP69. Bener-bener terasa sangat signifikan banget ya teman-teman ya. Di series V ini untuk upgrade-nya, jujur gue sangat amat suka banget. Nah, sekarang mari kita coba lihat dulu ya teman-teman untuk skor Antutu dari HP ini nih. Kita lihat ya, ternyata nih untuk skor Antutunya ini tuh mendapatkan skor di 820 ribuan poin. Buset, ini udah tinggi banget. Jujur menurut gue ini udah sangat amat cukup banget untuk aktivitas harian kalian. Mau buat main game, ngedit foto, ngedit video, ini udah sangat amat cukup banget. Kemudian nih untuk OLED-nya juga gua tes, ini tuh mendapatkan skor di 5400-an. Dan gua juga coba untuk stress testnya ya. Dia tuh stability-nya ini tuh mencapai 84%. Gua tuh saking excited, saking semangat ngomongnya tuh kadang-kadang agak belibet teman-teman ya. Nggak apa-apa lah, yang penting tersampaikan saja, oke? Nah, sekarang mari kita coba untuk bermain game. Jangan lupa ya teman-teman, kalau main game tuh harus pakai Ultra Game Mode ya, dan juga diaktifkan untuk fitur boost-nya ya, atau meningkatkan performanya supaya lebih stabil ataupun lebih lancar ketika bermain game. Sekarang mari kita coba nih untuk bermain game Mobile Legends nih, untuk settingannya sendiri ya teman-teman. Ini bisa di frame rate-nya ini tuh super, dengan grafisnya ini tuh ultra ya. Ini asli sih, bagus banget ini ya. Grafisnya itu bener-bener berasa real banget ya teman-teman. Respon di layar juga udah enak banget. Aduh, ini cakep banget. Aduh. By the way teman-teman, gue tuh nggak jago main game, sekali lagi ya. Buat yang sering nonton unboxing gue pasti tau lah ya, gue tuh nggak jago main game. Jadi ini adalah impresi awal orang awam yang nggak bisa main game.
Tapi ini jujur gue sangat amat seneng loh, gokil, ini bagus banget ini gamenya nih. Maksudnya grafisnya tuh bagus banget. Untuk sebuah smartphone yang baru kita coba ini ya, memang udah bagus banget sih speknya ya. Ini pakai Snapdragon 7 Gen 3, layarnya AMOLED 120 Hz. Wah, udah cakep sih. Kita kalah teman-teman ya. Kita tunggu dulu aja nih, sebentar lagi ya. Sekali lagi inget ya, gue tuh gak jago main game. Tapi nih teman-teman, aduh ini tuh sentuhan jari ke layarnya tuh ini enak banget nih buat ngeliat mapnya ataupun ngegerakin hero-nya, ini udah enak banget. Kalau untuk main game mole ya atau MOBA kayak begini sih menurut gua udah sangat aman banget lah ya, bisa pakai push rank. Tapi jangan lupa nih, aktifkan dulu ini ya, tuh di Ultra Game Mode-nya boost ya, supaya bisa meningkatkan performa CPU dan GPU-nya ya untuk menstabilkan performa ketika bermain game ya. Ada juga e-sport mode nih, teman-teman bisa gunakan juga nih e-sport mode. Boleh nih. Nah, ini gua aktifkan nih. Nah, ini gua aktifkan e-sport mode. Jadi memang supaya main gamenya lebih nyaman aja ya, teman-teman ya. Gitu nih. Wah, ini bagus ya soal ini ya. Ya kan? Tuh, ini teman-teman ya, nih gua lagi ngobrol nih sama ini nih videographer nih, the best videographer nih, Isal nih. Tuh, saking bagus kita kalah nih. Oke, mana? Oh enggak, bukan. Perasaan kemana-mana ini arahnya. Udah kali ya, soalnya udah bagus ya. Sekarang kita coba untuk bermain game PUBG kali ya. Let's go. Sekarang mari kita lihat nih untuk settingan PUBG-nya, untuk grafisnya ini tuh bisa di HDR Extreme teman-teman ya. Atau biasanya gue pakai sih di Smooth Extreme ya. Jadi grafisnya smooth, yang penting frame rate-nya yang ekstrim. Nah sekarang nih kalau misalnya kita lihat juga nih untuk kontrolnya sendiri ya, apakah dia tuh bisa gyroscope-nya ini tuh nyaman ya? Mana sih? Nah susah banget ya gue nih. Apa ini? Nah gitu, sorry. Nah untuk gyroscope-nya bisa dilihat teman-teman ya. Kalau kita on-in, coba. Gyroscope ini tuh udah oke banget ya teman-teman ya. Tuh udah no delay gyroscope-nya tuh. Cuman jujur karena gua nggak jago main game, apalagi pakai gyroscope, aduh, nggak ngerti nih gua nih tuh makin pusing kan, tuh. Tapi at least ini udah tuh sangat amat stabil teman-teman ya. Tuh. Berarti ini bisa dipastikan ini tuh hardware ya teman-teman ya. Oh menang ternyata ya. Oh kalah. Sekarang kita matikan dulu untuk gyroscope-nya karena kita tidak bisa main pakai gyroscope. Yang jelas buat teman-teman yang sering main pakai gyroscope ini udah aman ya. Oke, let's go. Ini grafisnya udah oke banget. Gini pakai yang smooth biar performa kelincahan ataupun frame rate-nya itu tinggi, jadi kita pakai yang ekstrim aja ya untuk frame rate-nya. Oke, mana. Kok habis kita ini teman-temannya? Mana? Susah banget sih ngalahin. Kalah ya. Oke teman-teman ya, mari kita lanjut lagi nih. Tapi ini enak banget sih, sentuhan jari ke layarnya ini tuh udah sangat sensitif banget, langsung ketembak gue mau ngomong gitu. Dasar ya. Aduh, mana nih? Pokoknya udah enak banget lah, kalau soal layar performa udah enak banget. Cuma memang jujur gue ngerasa ini agak anget sih ya. Tapi balik lagi, karena ini ruangannya tidak ber-AC dan kondisi juga lagi panas, jadi kayaknya wajar sih ya ini anget-anget gini malah. Dan perlu diingat juga ini kan kaca ya teman-teman ya. Kalau kaca tuh ya mau gimana juga pasti cepet anget gitu. Cuma kalau di ruangan dingin karena kaca, jadi dia juga bakalan cepet dingin gitu. Tinggal disesuaikan saja. Tapi at least untuk di range harganya, jujur gue belum bisa ngomong sih range harganya berapa ya. Tapi ini adalah mid range. Ini udah bagus sih, performanya kenceng, kameranya bagus gitu. Nah, sekarang mari kita bahas untuk kameranya nih. Ini kameranya yang paling menarik nih, karena ketiga buah kamera ini itu tuh sudah co-engineered by Zeiss ya, Zeiss.
Jadi kamera belakangnya itu, kamera utamanya itu 50 megapiksel Zeiss OIS main kamera ya, dengan bukaan lensanya itu f1.8. Kemudian ada juga nih 50 megapiksel Zeiss ultra wide angle kamera yang ini ya teman-teman ya. Ini aura light portrait juga nih, udah bisa bikin foto yang amat cinematic dan clear ya. Dan untuk kamera depannya juga ini sudah Zeiss, ini 50 megapiksel juga. Ini gokil banget, gokil parah. Nah, sekarang mari kita coba lihat untuk menu kameranya ya teman-teman ya. Nah, sekarang mari kita lihat dulu untuk aura light portraitnya. Siapa tahu nih belum ada yang tahu kan. Nih, aura light portraitnya nih nyala teman-teman ya. Ini nyala dan ini bisa kita setting teman-teman ya. Nih, jadi mau yang cold atau yang warm bisa. Jadi temperaturnya ini tuh bisa kita atur ya teman-teman ya. Nih, ini kan agak kuning kan. Tuh, kita geserin jadi cold atau putih banget. Ini bisa kita gunakan ketika kalian melakukan foto potret di kondisi yang low light. Oke, ini adalah tampilannya. Tampilan menunya ada menu foto, kemudian bisa ultra wide juga, bisa 1 kali zoom, 2 kali zoom, sampai 20 kali zoom ya teman-teman ya. Sampai 20 kali zoom nih. Kemudian ada juga menu potretnya ya teman-teman ya. Nah, ini menu potretnya ini tuh jadi dia tuh punya fitur yang namanya multifocal length. Ini fitur yang sangat menarik banget teman-teman ya. Jadi ada yang 24 mm, kemudian ada 35 mm, ada juga yang 50 mm. Jadi kita bisa mengambil foto potret sampai jarak 50 mm ya. Nuh, ini bayangin aja teman-teman, ini bisa dilihat kan. Kita juga bisa ngatur untuk bokehnya, ada biotar, speed sonar. Ini adalah bokeh-bokeh yang memang bawaan dari Zeiss ya. Kemudian ini juga nih lensnya aja bisa kita pilih teman-teman tuh, ada 24 mm ini tuh buat landscape portrait. Kemudian ada juga 35 mm ini tuh buat street portrait, atau 50 mm ini tuh buat natural portrait, dan atau 50 mm ini tuh buat classic portrait gitu teman-teman. Wah, ini udah cocok banget. Pantas saja ya namanya tuh adalah nih professional portrait ya. Pantas saja ya, karena memang sekeren itu sih. Nanti kita coba, oke? Terus ada juga nih fitur night. Night ini tuh selain buat kamera utama bisa juga buat ultra wide angle ya. Oke. Kemudian untuk videonya nih teman-teman, videonya itu kalau misalnya kita offin untuk stabilizernya ya, bisa di 4K 30 frame per second ya. Baik kamera belakang dan kamera depan bisa di 4K 30 frame per second mentoknya. Kalau misalnya kita aktifkan stabilizernya ya, yang ultra stabilization-nya, ini tuh hanya bisa mentok di 1080 pixel di 30 frame per second. Dan kamera depan juga ada fiturnya teman-teman nih. Namanya apa ini? Nah, steady face. Ini tuh hanya bisa di 1080 pixel di 30 frame per second. Gitu. Udah oke banget ya teman-teman ya. Ada juga nih, kalau misalnya kalian lagi pengen cinematic video ya, jadi bikin video tapi bokeh, bisa juga. Buka menu video, kemudian pilih yang ini ya teman-teman ya. Yang ini nih. Kita harus kamera belakang dulu ya, biar enak ya. Nah, buka menu video, buka yang ini, kemudian ada Zeiss Cinematic. Nah, ini langsung bikin bokeh tuh, belakangnya tuh jadi bokeh ya. Coba kita lihat, bisa kita edit juga menggunakan Movie Loots. Jadi kita ada banyak kayak preset gitu kali ya, atau color gradingnya gitulah ya. Ada juga filter nih. Nah, ini boleh kalian pilih-pilih aja. Dan kalau misalnya kita balikin ke kamera depan, ternyata kamera depan tuh bisa juga teman-teman menggunakan cinematic video atau Zeiss Cinematic Bokeh lah sebutannya ya. Kamera depan loh, bisa juga loh kamera depan, gak cuma kamera belakang ya teman-teman ya. Dan untuk kualitasnya ini tuh di 1080 pixel di 24 fps ya. Karena kalau cinematic itu memang 24 fps rata-rata ya. Kemudian ada juga nih micro movie. Micro movie ini tuh ya kayak buat bikin video pendek aja lah, ada templatenya gitu ya, simple ya. Kemudian kalau untuk fitur lainnya ini lengkap banget untuk series V doang, itu lengkap banget gitu maksudnya. Ada high resolution, panorama, dokumen, slow motion, time lapse, super moon ya, oke. Ada juga astro nih buat yang suka foto-foto astro gitu ya, foto-foto langit gitu malam hari ya. Ada juga mode pro, ada juga snapshot, ada juga food, ada juga dual view video nih yang sering ditanyakan nih ya. Ada juga live foto, oke. Oke, kita bakalan kasih dulu yang singkat-singkat aja dulu ya untuk hasil foto dari Vivo V40.
Oke, baik. Kesimpulannya ya, ini adalah kesimpulan sementara aja ya teman-teman. Jadi setelah gue buka, kemudian gue coba-coba gitu ya. Menurut gue, ini bisa gue bilang smartphone idaman gue sih. Kenapa? Karena jujur gue tuh pengen banget punya smartphone dengan performa yang memadai, yang cukup ya, yang udah cukup banget gitu kan. Tapi punya kamera yang bagus. Kenapa ini bagus? Bayangin aja, dari resolusinya aja, ini kameranya sudah 50 megapiksel main kamera, 50 megapiksel ultrawide, 50 megapiksel untuk selfie kameranya juga gitu. Dan semuanya ini sudah co-engineer by Zeiss. Yang hasilnya menurut gue udah sangat amat cukup bagus banget gitu ya. Apalagi cuma di sosial media ini tuh udah sangat amat cukup banget gitu ya. Belum lagi untuk performa udah kenceng, pakai Snapdragon 7 Gen 3. Kemudian RAM-nya juga udah gede, 12 GB, layarnya udah bagus juga, udah stereo speaker. Ya mungkin yang kurangnya ini belum bisa pakai, maksudnya bukan belum bisa, nggak support micro SD kali ya. Apalagi kalau ada eSIM-nya ini, cakep banget ya. Tapi untuk selebihnya jujur gue suka banget ya. Materialnya bagus, semuanya, aduh ini tuh bisa dibilang all-rounded banget lah. Jadi bagus di semua sektornya gitu ya. Tinggal kalian sesuaikan saja budget kalian dan pilihan kalian aja apakah suka ya dengan HP yang seperti ini. Tapi jujur buat gue pribadi, dengan HP yang ini tuh jujur gue pengen banget sih ini. Ini harus gue milikin seutuhnya sih. Oh iya, baterainya juga gede ya, 5500 mAh. Bahkan mending kalian seharian banget. Asli. Oke, itu saja video kali ini. Gue pamit. Kalau misalkan kalian tertarik, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Oke? Dan jangan lupa tonton reviewnya tanggal 5 di channelnya Rizwan Zon. Bye.